petunjuknya adalah kalau kita mau belajar tentang sejarah yang pernah terjadi sekarang, itu bisa menentukan masa depan. Contohnya apa? Karena Indonesia itu juga mengalami yang namanya siklus, yaitu berputar-putar di situ aja. Sama dunia ini juga berputar begitu-begitu aja. Kenapa? Karena manusianya nggak mau meningkatkan kualitasnya. Aku kasih contoh Indonesia dan Arab. Arab itu dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang ya tetap berperang aja, nggak ada hentinya. Kenapa? Karena manusianya nggak mau berubah. Yang dimaksud dalam Al-Quran itu pedang, bukan pedang yang buat kita perang buat baca orang ataupun, tapi pedang itu adalah hukum keadilan yang memayungi semua makhluk hidup. Yang ciptain siapa? Tuhan. Perantaranya siapa? Kita ini manusia yang dikasih hidup, mengasih nyawa ini. Di Indonesia juga begitu. Makanya Indonesia itu paling gampang dihancurkan lewat apa? Lewat agama, lewat politik, lewat ekonomi, lewat pejabat-pejabatnya yang korup. Mentalnya mental apa? Mental pengemis, pengkhianat. Dicekokin agama, dihasut pakai agama. Tumbang Indonesia, runtuh, hancur. Pakai politik, hancur. Kenapa? Karena mereka tidak mencintai negerinya sendiri. Mereka itu mencintai diri mereka sendiri. Bagaimana caranya dapat kekuasaan, memperkaya diri. Tujuannya bukan memakmurkan rakyatnya. Begitu juga pemuka agamanya. Bukan mengajarkan tentang kesadaran, tentang akhlak, tentang moral, tentang etika. Malah jadi contoh yang buruk. Bagaimana jualan agama untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri. Ini yang merusak satu bangsa, satu kaum. Ya akhirnya apa? Hancur berkeping. Arab itu, Libya sudah hancur. Ya karena apa? Karena politik, karena agama, karena ekonomi. Pejabatnya korup, nggak adil, nggak bener. Imannya rendah, moralnya rendah, etikanya rendah, budi pekertinya rendah. Makanya kenapa satu bangsa itu bisa dijatuhkan, bisa hancur lebur. Ya, karena manusianya nggak punya iman, nggak punya moral, nggak punya etika, nggak punya akhlak. Belum lagi banyak pemuka agama yang jualan agama, dapat bonus dari tambang. Tambang itu merusak alam, sedangkan dia mengajarkan tentang kesadaran, bagaimana mencintai sesama manusia, mencintai semua makhluk hidup, termasuk alam ini. Sedangkan dia bagian dari merusak alam. Kalau berbuat jahat, biasanya dituduh siapa? Jin, iblis, setan. Tapi kelakuannya manusia itu melebihi jin, melebihi iblis, melebihi setan. Gak perlu dihasut, memang udah karakternya. Musuhnya orang Indonesia ya orang Indonesia sendiri. Musuhnya orang Arab ya orang Arab sendiri. Entah itu dari segi agama, segi politik, segi ekonomi. Pejabatnya yang korup, pejabatnya yang gak benar, yang gak adil, yang hanya menindas rakyatnya, yang hanya rebutan kekuasaan, gak mikirin rakyatnya. Gimana hidupnya rakyatnya biar makmur, biar hidup damai, hidup tenang. Musuhnya diri kita ini ya, diri kita ini. Musuhnya manusia itu ya kita ini, diri kita ini. Dia gak bisa melepaskan dari namanya sisi gelap, perbuatan jahat dari diri kita ini. Mau dia itu pinter, mau dia itu ahli agama, mau dia itu kuliahnya sampai S1, S3, sampai S4 ke seluruh dunia, tapi kalau dia itu nggak bisa menaklukkan dirinya sendiri,
Dia nggak bakalan jadi orang. Dia nggak bakalan jadi bermanfaat untuk orang lain. Yang ada dia bawa malapetaka untuk orang lain. Karena munafik. Tahu nggak orang munafik itu apa? Omongan dan perbuatannya itu nggak sama. Kalau mau jadi orang hebat, orang bener, orang linuweh, orang yang dicintai Tuhan, dari dirinya kita sendiri nih yang ditaklukkan. Kalau biasanya kita ini suka berbuat jahat, suka ngerampok, suka begal, suka pendendam, suka neberin fitnah, suka ngomongin orang, diubah pelan-pelan. Kalau nggak bisa semuanya dalam satu sekaligus, ya sedikit demi sedikit, yang ringan-ringan dulu. Yang ngomongin orang ditinggalin, yang biasanya tukang fitnah ditinggalin, yang biasanya tukang gosip ditinggalin, yang biasanya suka keluyuran ke nggak tentu arah ditinggalin, yang biasanya minum-minuman hanya untuk gengsi ditinggalin. Uangnya buat apa? Bisa disedekahkan, bisa nyantunin fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang kurang upaya. Kalau nggak bisa sedekah pakai uang, pakai ilmu. Nggak bisa pakai ilmu, pakai tenaga. Nggak bisa pakai tenaga, pakai pikiran. Banyak cara kita itu untuk bersedekah, untuk membangun peradaban yang baru. Mulainya dengan apa? Mulainya dengan diri kita sendiri nih. Kalau kita udah bisa membereskan diri sendiri, baru kita ke luar membereskan yang di luar ini. Nggak usah takut, Tuhan itu selalu membela orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini agar kita ini bertemu dengan diri kita yang paling tinggi, paling agung, paling suci. Kita benerin dulu diri kita ini dari hati kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita, dari omongan kita. Jangan asal jeplak, jarkoni, isong wedara, isong lah, koni. Yang artinya kamu cuma bisa menasihati orang lain, tapi kamu gak bisa menasehati dirimu sendiri. Lihat aja, gimana gak Indonesia itu bobrok saking bobroknya. Penjabatnya korup, gak bener, gak adil. Tanah rakyat, tanah-tanah adat itu yang harusnya bisa menghidupi rakyatnya, diambil paksa, dijadikan lahan sawit, dijadikan tambang. Yang kaya sebagian orang, rakyatnya tetap miskin. Contohnya Papua. Papua itu ada Freeport, tapi tetap miskin. Tanah Jawa itu dibangun kayak apapun. Lihat orang Jawa keleleran kemana-mana, cari makan ke luar negeri, ke pulau-pulau yang lain. Makanya jadi orang Jawa jangan sombong, jangan takabur, merasa udah jadi orang yang modern. Tapi lihat rakyat kecilnya merantau kemana-mana cari makan, jadi pengungsi kemana-mana, ke pulau-pulau yang lain untuk cari makan, sedangkan di tanahnya sendiri moralnya bobrok, akhlaknya bobrok. Makanya dibilang apa? Orang Jawa lali Jawanya. Orang makmur itu bukan dinilai dari hartanya, bukan dinilai dari pangkatnya, tapi bagaimana cara hidupnya, secara spiritual, secara rohani. Nggak jadi mental pengkhianat, bangsanya sendiri, agamanya sendiri, keluarganya sendiri. Biar nggak jadi kasus perceraian yang banyak. Ini tanda-tanda mau lihat negara hancur aja nggak tahu. Mau jadi apa bangsanya sendiri. Karena saya lahir dan besar di Indonesia, di Jawa, makanya saya ngerti gimana karakter Pulau Jawa, kulturnya orang Jawa. Makanya saya ngasih peringatan, ngasih nasihat. Mau dipakai monggo, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Toh akibatnya ya nanggung kalian. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau udah dikasih ilmu, dikasih kelebihan,
kasih kesadaran, gunakan sebaik-baiknya. Jangan buat menipu, jangan buat menindas orang lain, jangan untuk melakukan kejahatan.